Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas. Ngobras. Ya, sampai jam 4 ya, kita ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Skuter Rembang. Nah, silakan saja untuk Anda yang mau berbagi, mau berpartisipasi, mau tanya-tanya tentang komunitas ini, Anda bisa langsung masuk di 081-229-146-952. 081-229-146-952. Langsung saja kita sapa untuk yang sudah hadir. Halo, selamat sore Mas. Halo. Iya, dengan Mas siapa ini? Ini dengan Mas Agil Sukomo. Mas Agil ya? Ya. Oke, Mas agak ke depan Mas. Oke. Mas Agil, bener nggak tadi? Iya. Oke, Mas Agil ini selaku ketua di komunitas ini ya? Ya, betul sekali. Terus yang satunya Mas siapa ini? Dengan Mas Ahmad Wahid. Mas Ahmad Wahid. Iya. Selaku anggotanya ya. Nggih. Oke ya. Ya, kita bertiga di sini sampai jam 4 dan mau tanya-tanya tentang komunitas skuter. Oke, mau ketemu sama Mas Agil dulu sih. Mengapa nama komunitas ini apa Mas? Komunitas skuter. Komunitas skuter. Ya. Oke. Terus ini kapan berdirinya Mas? Komunitas skuter berdiri pada tahun 2013 yang lalu. 2013 ya. Betul. Ini sudah ada berapa anggota Mas? Kita semua ada ber-12, tapi kita hanya ada 9 karena yang lain mungkin lagi sibuk. Oke. Iya. Terus tujuan didirikannya komunitas ini apa? Tujuan didirikannya komunitas skuter yaitu untuk wadah anak-anak pemuda desa di Sumbermulyo untuk menyalurkan hobi, minat, juga kreativitasnya di bidang seni, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain agar kegiatan yang mereka lakukan itu positif. Artinya skuter itu apa Mas? Skuter itu mungkin kalau orang-orang berpikir skuter itu adalah komunitas Vespa, tapi sebenarnya skuter itu ada kepanjangannya. Apa itu Mas? Kepanjangannya yaitu Sumbermulyo Kreatif Unggul Terdepan. Sumbermulyo Kreatif Unggul Terdepan. Oke, ya luar biasa sekali. Ini merupakan satu-satunya di Rembang atau ada cabangnya ini? Hanya satu-satunya aja. Satu-satunya di Rembang ya. Oke, tadi Mas siapa ini? Saya Mas Ahmad Wahid. Mas Wahid. Ini udah lama gabung di komunitas ini Mas? Sudah lama. Berarti sejak berdirinya itu ya? Iya. Oke, terus apa yang Anda dapat di komunitas ini Mas? Ya, yang saya dapat dari komunitas skuter adalah di skuter saya bisa belajar tentang seni, tentang alam, untuk mencintai alam. Banyak sekali, Pak. Jadi bukan hanya seni, tapi banyak sekali cabangnya. Yang dulunya saya nggak bisa ngomong, sekarang jadi bisa ngomong. Ya, dulu nggak bisa seperti ngomong, itu. kenapa Mas? Ya mungkin masih bayi dulu. Apa karena ini belum pede dulu? Iya, ya seperti itu. Oke, terus yang mengawali terbentuknya komunitas ini siapa Mas Agil? Dulu komunitas skuter itu adalah forum anak, Pak. Jadi Forum anak, pertamanya adalah forum anak desa karena kita ingin berkembang, jadi kita mendirikan komunitas yang namanya komunitas skuter. Seperti itu, Pak. Oke, iya. Terus ketuanya jadikan sendiri? Iya. Dulu ada Mas Agus Gondrong, tetapi karena beliaunya sibuk, sekarang saya sendiri yang memegang komunitas skuter ini, Pak. Kalau mau gabung di anggota ini gimana caranya? Gampang saja. Yang penting ada minat, kemauan, langsung saja ke kita ngumpul gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Tadi nanya gimana, kita bisa bergabung di situ, Pak. Oke. Terus apakah ini khusus untuk masyarakat Sumbermulyo saja? Bukan hanya untuk Sumbermulyo. Kalau mungkin dari yang lain ingin bergabung, kita welcome. Tetapi dengan catatan dia harus bisa aktif di komunitas kita, gitu aja, Pak. Oke. Ya. Top Mania, nanti kita akan balik lagi ya. Kita akan tanya-tanya tentang sejauh mana sih kegiatan dari skuter ini yang mungkin notabene untuk Pop Mania mengira ini adalah skuter Vespa itu, ternyata enggak ya. Ternyata tadi ada kepanjangannya sudah disampaikan dan nanti kita akan balik lagi setelah satu teman ini. Yo Kreatif Unggul Terdepan. Betul ya Mas? Iya, betul sekali. Oke. Yuk, sekarang kita mau tanya dulu nih tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh komunitas ini. Apa saja, Mas? Oke, terima kasih. Untuk di bidang seni, kita sudah membuat kerajinan, kita memahat patung, kita membuat
teater. Untuk di bidang lingkungan kita seperti kemarin kita ikut penanaman 1000 pohon di Gunung Wahyu di Desa Bidingan. Di bidang pendidikan kita mendirikan perpustakaan desa yang alhamdulillah tahun kemarin kita mendapatkan predikat ketiga perpustakaan desa terbaik se-Kabupaten Rembang. Oke, iya. Terus prestasi yang sudah pernah dicapai apa ini, Mas? Untuk perpustakaan itu kita sudah mendapatkan juara ketiga di tingkat kabupaten. Dan kita sudah beberapa kali mengikuti teater di Kabupaten Rembang. Pertama kita di Taman Kartini, kita pernah juga di Tugu Lilin Rembang. Oh, pernah ya, Mas ya. Oke. Mas Wahib. Mas Wahib, selama jadi anggota ini, Mas, apa suka dan dukanya ikut di komunitas ini, Mas? Ya saya kira nggak ada dukanya. Jadi banyak sukanya, sukaria lah pokoknya. Itu setiap hari kumpul, Mas, ini untuk komunitas ini? Iya, Dimana hampir itu? setiap hari di Sanggar. Di Sanggar, ada ya? Iya, Sanggar. Dulu yang mendirikan Sanggar itu dari pemerintah desa atau gimana? Enggak, dulu itu kita punya sanggar. Dulu pakai rumahnya Bapak Kepala Dusun. Kepala Dusun. Ya, Kepala Dusun Baraan, Bapak Karyoto. Terus? Kemudian kami pindah sanggar di sebelah selatan. Sekarang sampai sekarang di sebelah selatan sanggar skuter. Jadi setiap malam, setiap waktu kosong teman-teman bisa berkumpul di sanggar. Di Sanggar ya. Ya. Oke, sip. Terus Mas Agil, untuk proses pembinaan anggotanya gimana, Mas? Untuk pembinaan anggota kita itu aja, Mas ya. Kalau ada yang misalkan berminat dan dia punya potensi, jadi langsung kita rekrut aja. Seperti itu. Tapi karena yang ini, yang anak-anak yang sekarang itu sudah mungkin akan kuliah, mungkin akan kerja, jadi kita sudah menyiapkan untuk regenerasi. Kemarin kita sudah mengumpulkan anak-anaknya yang mungkin bisa kita rekrut. Itu akan kita rekrut, ya, nantinya akan kita kumpulkan lagi dan itu akan menjadi anggota resmi skuter. Oke. Ya, terus caranya gimana, Mas, agar tetap kompak dan solid ini? Saya kira kebersamaan, Pak. Bersamaan ya? Iya, kebersamaan itu penting. Jadi kalau kita selalu bersama itu komunikasi terjalin terus. Kebersamaan bukan hanya di waktu kita mengadakan acara, tetapi di sela-sela acara pun kita selalu bersama. Mungkin kalau ada waktu sela kita ngecamp di gunung, camping, itu juga merupakan kebersamaan kita yang sangat luar biasa, Pak. Oke. Terus ini, Mas, apa itu setiap hari apakah ada kegiatan itu? Iya, jadi setiap hari kita kalau ada waktu luang pasti kita kumpul. Agenda rutinnya apa itu, Mas? Agenda rutinnya kalau mungkin dulu itu kita membuat kerajinan. Jadi kita kalau ada pesan kerajinan, kita buatkan kerajinan. Kalau nggak ada ya kita buat gitu, buat kerajinan. Paling apa? Contohnya, Mas, kerajinan itu apa? Kita membuat miniatur kapal dari bambu. Dari bambu ya? Iya, alhamdulillah sudah sampai Jakarta kita, Pak. Itu dipasarkan atau untuk pribadi atau gimana? Itu kita juga ikut pameran. Kemarin kita ikut pameran di Kabupaten Rembang. Jadi kalau ada yang minat, pesan ke kita yang buatkan gitu, Pak. Oke, insya Allah kan tanggal 28 ini ada Rembang Expo. Pernah nggak ikut, Mas? Ikut nggak ini? Kita rencananya juga pengen ikut, jadi kita masih lobby-lobby dengan pihak kecamatan, nanti dengan SCC juga. Jadi mungkin kita juga ingin ikut di Expo Rembang karena dulu kita juga ikut. Oke. Ya, Pokmania ternyata kegiatannya sangat luar biasa sekali ya, banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh komunitas skuter Rembang ini. Nanti kita akan tanya-tanya lagi tentang suka duka maupun prestasi maupun pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan. Tapi sebelumnya kita simak Tasya dan Gary dengan Birunya Cinta. Sekarang waktunya ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas. Ngobras. Kita kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama saya Diki Prasetya sampai jam 4 dan teman-teman dari komunitas skuter Sumber Mulyo, kreatif unggul terdepan sampai jam 4. Yuk, monggo silakan untuk Anda yang mau gabung, masih ditunggu SMS-nya di 081-229-146-952 081-229-146-952. Oke,
Mas Agil, ya, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama bergabung di komunitas ini? Selama membentuk komunitas ini, pengalaman yang paling berkesan apa, Mas? Apa ikut lomba egrang, telat, terus apa gimana? Ya itu mungkin salah satunya, Pak. Salah satunya, ya. Mungkin salah satunya. Tetapi yang paling berkesan bagi saya adalah saya bisa mengumpulkan anak-anak, teman-teman dengan karakter-karakter yang berbeda. Ya, yang berbeda ya, Mas, ya. Itu sangat sulit sekali, Pak. Tapi ono sing puri, iya, ono sing ngono kae lah pokoknya. ngambek barang, Pak. Oke, tadi prestasi sudah disampaikan ya, lomba perpustakaan. Oke, terus untuk buku-buku dari perpustakaan itu dari mana, Mas? Oh, kebetulan saya adalah sarjana perpustakaan. Saya punya tutor namanya Bu Heni dari Semarang. Ya. Itu saya melobi beliau untuk bisa mendapatkan buku-buku dari perpustakaan daerah Semarang, Pak. Seperti itu. Jadi untuk sumbangan juga dari masyarakat, dari teman-teman yang mungkin punya buku disumbangkan di perpustakaan untuk bisa dibaca oleh anak-anak. Oke. Terus kegiatan apa sih yang paling menarik dari komunitas ini, Mas? Ya banyak sekali kegiatan yang menarik. Jadi kita kalau malam biasanya berlatih gamelan. Oh, ada, Mas? Iya, Itu ada. Alatnya itu dari mana dulu itu? Alatnya itu dari Pak Deyono. Itu Dalang dari Baraan, yaitu punya alat. Jadi ada kendang dan ada saron. itu berarti juga ada di Sanggar. Iya. Oh. Jadi anak-anak bisa berlatih budaya Jawa, Pak. Oke, itu selain itu? Selain itu kita sekarang ini sedang melukis di PAUD. Di PAUD ya? Ya, jadi kita ingin mempunyai manfaat buat masyarakat. Jadi kita ya seadanya kita beli cat dan kita coret-coret. Oh, mural tembok. itu Iya. ya. Oke. Terus Mas dulu kan pernah ada plan ya? Apakah pernah dapat bantuan dari plan Indonesia Remang itu? Pernah ada kerjasama nggak? Iya, karena dulu kita adalah bentukan dari plan. Jadi kita ya anak didiknya plan. Oh, didiknya Tetapi Plan, karena plan sudah tidak ada, jadi kita tinggal melanjutkan ya, Mas, ya? melanjutkan sendiri, mandiri lah kita, Mandiri, istilahnya seperti itu, Pak. Oke. Terus misalnya kalau ada kegiatan yang membutuhkan dana, Mas, gimana itu? Untuk pendanaannya gimana? Nah, ini untuk pendanaan ini, Pak. Nah, ini pendanaan itu kita sangat sulit sekali. Jadi saya itu putar otak gimana caranya supaya kita itu punya dana. Jadi saya sendiri adalah guru di SMP 3 Saleh. Saya adalah pembina pramuka. Jadi anak-anak skuter ini yang anak-anak pramuka saya ajak untuk melatih pramuka. Jadi nanti honornya bisa untuk kegiatan di skuter. Di skuter itu. Iya, dulu. Dan juga kita kalau ada istilahnya seperti teater kita diundang, kita juga mendapatkan di situ kita itu juga untuk komunitas, dan juga kita kalau menjual karya ya itu salah satu pendanaan kita. Jadi seperti itu. Oke. Apa nggak pernah ini, Mas, berupaya untuk bikin proposal ke pemerintah daerah? Gimana, Mas? Kalau untuk bikin proposal saya kira itu saya agak sulit, Pak, ya. Masalahnya kita itu skuter bukan komunitas yang legal. Jadi kalau mungkin Karang Taruna mungkin bisa. Tapi karena kita ini hanya istilahnya legalitasnya kita tidak ada, jadi kita sulit. Oke, iya. Kenapa nggak dilegalkan sekali kan? Nah itu biayanya kita, Pak. Susah, Pak. Terus yang bikin beda dengan komunitas lain apa sih skuter ini? Oh, mungkin kalau komunitas yang lain itu terbatas aktivitasnya, tapi kalau kita tidak membatasi. Jadi kalau anak-anak pengen apa, bisa apa, kita oke aja. Misalkan ada yang di bidang seni seperti pemain gamelan, jadi boleh kita berlatih gamelan. Ada yang pecinta alam, ikut penanaman, pembersihan sampah, ya oke. Untuk yang bisa lukis ya silakan, kita mendukung saja seperti itu, Pak. Jadi kita fleksibel, yang penting anak-anak ada kegiatan itu positif, baik buat mereka, it's okay, Pak. Selain Mas Agil ada yang mengarahkan yang lain? Oh, mungkin ada pembina, ada ini, Mas, pembimbing atau apa? Tidak ada. Jadi kita itu mandiri. Mandiri ya, Mas, mandiri ya. Mungkin saya yang paling tua di komunitas skuter, yang paling pusing juga karena anak-anaknya berbeda karakter seperti itu, Pak. Oke, iya.
Terus siapa saja sih Mas yang boleh bergabung di komunitas ini? Apakah syarat khusus untuk jadi anggota ini? Apakah harus punya hobi atau gimana ini? Kalau untuk syarat khusus saya kira nggak ada. Yang penting dia punya minat, dia punya bakat, dan dia kehadirannya di komunitas skuter bisa membuat hal yang positif. Bukan dia hadir, tetapi malah membuat yang sesuatu yang negatif seperti itu, Pak. Oke, sip ya. Oke, Popmania, untuk Anda yang mau berpartisipasi kita masih menunggu ya untuk SMS-nya di 081229146952. Nanti kita akan balik lagi, kita akan tanya-tanya lagi setelah satu tembang balik dari Lilin Herlina. Tutupnya Wirang. Ini dari Listia. Komunitas skuter ini maksudnya gimana, Mas? Ada yang tanya nih, Mas? Terjelaskan? Dari Setia. Ristia. Oke. Saya jawab ya. Komunitas skuter itu adalah komunitas dari Desa Sumbermulyo. Jadi skuter itu namanya kepanjangannya adalah Komunitas Skuter Sumbermulyo Kreatif Unggul Terdepan. Jadi komunitas untuk wadah anak-anak di Desa Sumbermulyo untuk bisa berkreasi, bisa menyalurkan minat dan bakatnya agar kegiatannya itu positif. Bukan hanya nongkrong, bukan hanya gitar-gitaran atau bahkan minum-minuman keras, tetapi kita punya kegiatan yang positif untuk bisa mengembangkan diri kita. Jadi seperti itu. Oke, Mbak Listia itu udah dijawab ya sama Mas Agil. Dan berikutnya nih Mas, apa nih tips dan triknya agar komunitas ini tetap eksis dan semakin berkembang? Mas Agil gimana nih? Usahanya gimana ini biar tetap berkembang, jangan sampai bubar, Mas? Oh iya, triknya yaitu regenerasi, Mas. Jadi ya ketika yang besar-besar ini sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, jadi kita harus menyiapkan regenerasi anak-anak baru yang bisa menggantikan bahkan lebih hebat dari anak-anak yang sekarang. Jadi seperti itu. Terus untuk menurut pantauan dari Mas Agil sendiri ini, untuk anak-anak di bawahnya Mas Agil itu minatnya gimana, Mas? Mungkin karena anak-anak itu masih seusia SMA, mungkin masih malu-malu aja. Anak-anak yang sekarang itu pun dulunya juga malu-malu, tapi sekarang jadi malu-malu ini, Mas. Wah iya, bener malu-malu. Jadi sampai telat lomba egrang segala itu kan. Wah. Tapi ya itulah skuter, Mas. Oke. Ya, apakah yang ingin disampaikan Mas pada masyarakat dan harapannya apa nih tentang komunitas ini? Ternyata ini mereka pada salah paham ya, dikira skuter Vespa, ternyata enggak ya. Iya, harapannya gimana nih, Mas? Harapan saya untuk terutama kepada pemerintah untuk kegiatan kita itu lebih diperhatikan, terutama tentang hal pendanaan, karena kita sangat minim sekali untuk pendanaan. Harapan saya dari pemerintah untuk memperhatikan kita, karena kita juga sudah menorehkan berbagai prestasi ya, Pak, seperti ini. Dan juga bagi anak-anak terus berkarya, jangan lelah, terus bersama, jaga kebersamaan kita supaya skuter itu bukan hanya 1, 2, 3 tahun, bahkan generasi-generasi yang di bawah kita pun ada untuk mengembangkan potensi mereka dan juga untuk bisa berkarya. Diri mereka itu punya harganya gitu, Pak. Jadi harganya ya. Iya, jadi mereka itu di komunitas itu mempunyai sesuatu yang bisa disalurkan kepada masyarakat, bisa berguna untuk masyarakat. Iya, berarti di komunitas ini kan mereka teman-teman kan punya bekal ya, Mas, ya, punya bekal sendiri sesuai dengan hobinya masing-masing kan. Oke, Mas Wahid, tadi disampaikan ya untuk saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Agus Gondrong sebagai, bisa dianggap sebagai pendiri skuter. Tanpa beliau skuter mungkin tidak akan ada. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah berkenan meminjamkan gedung kepada kita untuk dijadikan sanggar, Pak. Kemudian untuk teman-teman, saya juga ingin menyapa teman-teman saya, boleh ya Pak ya? Boleh, ya. Untuk Mas Husodo yang sedang main di Jakarta, semoga tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Kemudian untuk Mas Dwi Setiadi dan Mbak Resalina Dwi Wulandari yang nggak bisa hadir karena sedang ada acara, semoga jaga kebersamaan selalu. Oke, iya Mas Agil, support untuk teman-teman biar tetap semangat.
Oke, untuk teman-teman skuter, jaga kebersamaan kalian. Wah, kalian itu luar biasa. Saya juga banyak belajar dari kalian. Kalian itu luar biasa. Pokoknya kalian, skuter itu jangan sampai mati, skuter itu jangan sampai vakum, harus selalu aktif. Seperti itu. Sudah, Ya. sudah Mas Faib sudah. Iya, sudah. Oke, Popmania sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas skuter Rembang, Sumber Mulyo, kreatif unggul terdepan. Sukses buat teman-teman yang ada di skuter dan Popmania. Diingatkan untuk Anda, kalau Anda punya komunitas, silahkan Anda bisa daftarkan di Radio Pop ya untuk ikutan Ngobras gratis setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Sampai jumpa.